8 kebiasaan bodoh yang bikin kamu gagal kaya. Kadang bukan karena nasibmu buruk, bukan juga karena gaji kamu kecil, tapi ada kebiasaan-kebiasaan bodoh yang kamu lakukan tiap hari tanpa sadar, yang bikin kamu susah banget buat kaya. Dan masalahnya, ini bukan hal besar, tapi justru hal-hal kecil yang kamu anggap sepele, yang diam-diam ngerusak masa depan keuangan kamu pelan-pelan. Kalau kamu ngerasa kerja keras tapi tetap nggak punya apa-apa, bisa jadi salah satu dari 8 kebiasaan ini adalah biangnya. Langsung aja kita bahas satu persatu. Kebiasaan bodoh pertama, nunda-nunda investasi. Ini klasik, banyak orang yang bilang nanti aja investasinya kalau gaji udah naik. Tapi kenyataannya, saat gaji naik pengeluaran juga ikut naik. Hasilnya, nggak pernah mulai-mulai. Padahal, menurut riset dari JP Morgan Asset Management, orang yang mulai investasi dari usia 25 tahun dan berhenti di usia 35 tahun aja, bisa punya dana pensiun yang jauh lebih besar dibanding orang yang mulai investasi umur 35 tahun sampai pensiun di usia 65. Kenapa? Karena kekuatan compound interest. Semakin lama uang kamu kerja di investasi, makin gede hasilnya. Jadi kalau kamu masih nunda, ya jangan heran kalau kamu selalu ketinggalan start dari orang lain yang udah duluan. Kebiasaan bodoh kedua, terlalu fokus sama gaya hidup, bukan aset. Ini juga penyakit banyak anak muda. Baru dapat kerja, langsung cicil iPhone, beli sepatu 2 juta, nongkrong tiap malam, tapi nggak punya tabungan darurat. Bahkan rekening reksadana pun belum pernah buka. Masalahnya, kamu jadi sibuk mengejar validasi sosial, bukan membangun masa depan. Kamu kerja buat jaga image, bukan buat bangun fondasi keuangan. Lihat aja studi kasus nyata dari Korea Selatan, tahun 2023. Banyak anak muda di sana yang disebut sebagai debt-ridden millennials, karena punya utang konsumtif tinggi cuma demi gaya hidup. Akhirnya, stres finansial makin parah. Dan nggak ada kesempatan untuk nabung, apalagi investasi. Kebiasaan bodoh ketiga, nggak pernah catat pengeluaran. Coba jujur deh, kamu tahu nggak tiap bulan itu uangmu habis buat apa aja? Kalau jawabanmu nggak tahu, berarti kamu lagi main tebak-tebakan sama nasib. Kamu kerja mati-matian, tapi nggak tahu uang larinya kemana. Ini kebiasaan fatal yang bikin kamu gagal mengendalikan uang. Dan kalau kamu nggak bisa kontrol uangmu, ya uangmu yang bakal kontrol kamu. Ada penelitian dari Harvard Business Review yang bilang, orang yang rutin mencatat pengeluarannya cenderung lebih sadar dalam ambil keputusan keuangan. Jadi, bukan soal ribet atau enggak, tapi soal mentalitas. Pencatatan itu cara sederhana buat ngelatih disiplin keuangan. Kebiasaan bodoh keempat, nggak ngerti bedanya aset dan liabilitas. Banyak yang bilang beli rumah itu aset. Tapi kalau rumah itu kamu cicil selama 20 tahun dan belum menghasilkan uang sepeser pun, ya itu bukan aset. Itu liabilitas. Robert Kiyosaki udah bilang ini sejak dulu, dan sampai sekarang masih banyak orang yang keliru. Aset itu sesuatu yang ngasih uang ke kamu. Liabilitas itu sesuatu yang ngambil uang dari kamu. Jadi kalau kamu terus beli hal-hal yang sebenarnya liabilitas, tapi kamu kira itu aset, ya wajar aja keuanganmu nggak pernah tumbuh. Kebiasaan bodoh kelima, gampang tergoda iklan dan diskon. Setiap buka Instagram, kamu lihat iklan. Setiap buka TikTok, ada live shopping. Dan kita hidup di era yang segala hal bisa dibeli dalam 3 klik. Tapi kalau kamu nggak punya kontrol diri, semua uangmu bakal habis di keranjang belanja. Bank Indonesia pernah merilis survei soal perilaku konsumtif digital. Hasilnya, 70% anak muda Indonesia lebih suka belanja online dibanding offline, dan banyak dari mereka melakukan impulsive buying. Kamu nggak sadar, tapi promo diskon 40% cuman hari ini. Itu ngerusak finansial kamu lebih cepat dari yang kamu kira. Karena kamu beli bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Kebiasaan bodoh keenam, punya mental korban.
Ya gimana, nasib gue emang begini. Orang kaya mah enak udah dari lahir. Kita mah nggak punya privilege. Oke, mungkin itu ada benarnya. Tapi kalau kamu terus merasa jadi korban keadaan, kamu nggak bakal pernah bertindak. Dan orang yang nggak bertindak, ya nggak akan pernah maju. Banyak orang sukses justru datang dari kondisi yang lebih susah. Lihat aja Chairul Tanjung, lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya diberhentikan secara politik, tapi dia bangun bisnis dari bawah sampai bisa jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia nggak pakai alasan. Dia ambil tanggung jawab penuh atas hidupnya. Jadi kalau kamu masih nyalahin dunia, nyalahin pemerintah, nyalahin orang tua, ya kamu akan stuck di situ-situ aja. Kebiasaan bodoh ketujuh. Nggak punya tujuan finansial yang jelas. Banyak orang kerja cuman buat cari uang. Tapi uangnya buat apa? Nggak tahu. Padahal kalau kamu nggak punya target, ya kamu bakal jalan tanpa arah. Dan orang yang nggak punya arah akan capek sendiri di tengah jalan. Coba tentukan tujuanmu. Mau punya dana darurat 3 bulan dalam 6 bulan ke depan. Mau beli rumah 10 tahun lagi. Mau pensiun di usia 45. Tujuan kayak gitu yang bikin kamu punya drive buat nabung, buat investasi, buat belajar keuangan. Studi dari University of Scranton menunjukkan orang yang menulis tujuan mereka 42% lebih mungkin untuk mencapainya. Jadi jangan remehkan kekuatan tujuan. Kebiasaan bodoh ke-8, nggak mau belajar tentang uang. Ini yang paling berbahaya. Banyak orang merasa uang itu cuma soal nyari, bukan soal ngatur. Padahal, kemampuan ngatur uang itu lebih penting dari sekadar jumlah uang yang kamu punya. Makanya banyak artis yang bangkrut padahal dulu pernah miliaran. Karena nggak ngerti cara ngatur, nggak ngerti investasi, nggak ngerti risiko. Menurut survei OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih di angka 49%. Itu artinya, lebih dari setengah masyarakat kita belum paham cara kerja uang. Kalau kamu nggak mau belajar, kamu akan terus tertipu. Bisa ketipu investasi bodong, bisa ketipu gaya hidup, bisa ketipu gengsi. Kesimpulannya, kebiasaan itu bentuk dari pola pikir, dan pola pikir itu yang nentuin masa depan kamu. Kalau kamu mau kaya, bukan cuma soal cari uang lebih banyak, tapi juga soal gimana kamu mikir dan bersikap terhadap uang. Kebiasaan-kebiasaan bodoh kayak nunda investasi, hidup demi gengsi, nggak nyatat pengeluaran, dan nggak ngerti aset liabilitas, itu semua bisa kamu ubah. Tapi perubahan nggak datang sendiri, harus kamu yang mulai. Mending sekarang kamu cek dari 8 kebiasaan tadi. Mana yang masih sering kamu lakuin? Karena kalau kamu nggak sadar, kamu bakal ulang terus, dan terus gagal kaya. Tapi kalau kamu sadar sekarang dan mulai perbaiki satu per satu, kamu udah selangkah lebih dekat ke kebebasan finansial. Kalau kamu pernah ngalamin salah satu dari 8 kebiasaan ini, coba tulis di kolom komentar kebiasaan mana yang paling susah kamu hilangkan. Kita bahas bareng-bareng di sana.